kita akan langsung kepada hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-100. 27. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqal al-hikmatu as-sabi'atu wal 'ishruna ba'da al-mi'ati. Hikmah yang ke-127. Lau annaka kalau seandainya engkau la tasilu tidak akan sampai ilaihi kepada Allah illa kecuali ba'da fana'i masawika setelah hilangnya kejelekan-kejelekanmu wa mahwi ta'awika dan terhapusnya pengakuanmu. Engkau mengaku apa nanti kami jelaskan nanti. Lam tasil ilaihi abadan, engkau tidak akan sampai kepada Allah selamanya. Walakin akan tetapi idza arada jika Allah menghendaki ayyusilaka ilaihi untuk menyampaikanmu kepada Allah ghatta wasfaka akan menutup sifatmu yang enggak benar biwasfihi ditutup dengan sifat kemuliaan Allah wa na'taka dan sifat-sifatmu bina'ti dengan sifat-sifat Allah. Wasaf itu sama dengan na'at ya kurang lebih. Fawasluka ilaihi sampaimu sambungmu kepada Allah itu adalah bima minhu ilaika adalah dengan sesuatu minhu dari Allah yang diberikan kepadamu la bima minka ilaihi bukan yang datang darimu untuk Allah ilaihi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begini, untuk sampai kepada Allah mendapatkan ridha Allah pangkat kemuliaan di hadapan Allah itu gimana? Jika seseorang itu bisa sampai kepada Allah itu dengan cara menghabiskan kejelekan-kejelekannya ataupun membebaskan dirinya dari mengaku. Ta'awi itu ngaku, dakwah ngaku aku bisa melakukannya, aku sholat aku bisa melakukannya. Kalau seandainya anggap saja kejelekan saja satu saja kita contohkan. Orang kalau ingin sampai kepada Allah harus bersih. Karena Allah zat yang maha suci, maka kita harus bersih diri. Kalau seandainya untuk sampai kepada Allah mendapatkan ridha Allah itu syaratnya harus bersihnya dirimu dari segala kejelekan, niscaya engkau tidak akan sampai kepada Allah selamanya. Kenapa? Karena engkau adalah tempat kejelekan tersebut. Hawa nafsumu, perilakumu. Ini diingatkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari bahwa engkau itu punya kekurangan. Hebat-hebat yang engkau menjaga, lihat ada kepleset, ada ini. Karena mahallul khata' wan nisyan, engkau adalah tempatnya salah. Kalau seandainya untuk sampai kepada Allah itu harus engkau membersihkan semua yang ada pada dirimu dari kekotoran itu, baru setelah itu kau sampai kepada Allah, niscaya engkau tidak akan sampai kepada Allah. Kenapa? Karena kekotoran itu adalah darah menyatu dengan dirimu. Hawa nafsumu, lihat kesalahanmu, kamu bukan maksum, maka engkau tidak akan sampai kepada Allah. Akan tetapi jika Allah ingin menyampaikan engkau kepada Allah, menghantarkanmu kepada kemuliaan di hadapan Allah, maka cukuplah Allah ghadda wasfak, Allah menutupi wasaf. Sifat jelekmu itu ditutup oleh Allah dengan pengampunannya. Baru setelah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nunggu engkau bersih mah repot. Maka tidak cukup orang saat ini berjuang hanya dengan memperbanyak ibadah. Akan tapi ternyata kita harus memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Wa na'taka bina'tihi, sifatmu yang enggak benar itu, yang jelek, ditutup dengan sifat Allah. Artinya apa? Sifatmu yang suka maksiat, dirimu yang suka melakukan kesalahan, ditutup oleh Allah dengan pengampunannya.
Maka sebetulnya seorang hamba itu bisa sampai mendapatkan ridho Allah, itu bukan minhu ilaika, itu adalah minhu ilaika, karena pilihan Allah untukmu, pemberian dari Allah untukmu, bukan karena usahamu untuk sampai kepada Allah. Jadi engkau sampai kepada Allah ini adalah Allah yang pilih, Allah yang memberi kepadamu, Allah yang mengangkatmu, bukan karena usahamu dan upayamu untuk sampai kepada Allah. Tidak. Maka ini pendidikan dari Ibn Athaillah As-Sakandari agar kita semakin menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di saat kita itu bisa beramal baik ataupun di saat kita melakukan kesalahan. Khusus yang melakukan kesalahan, bahwa yang menyampaikan engkau kepada Allah adalah Allah, dan jangan sampai sombong dengan usahamu. Dalam hikmah yang pertama sudah kita sebutkan, ada banyak orang mengandalkan amalnya, dipikir kalau sudah beramal baik langsung mendapatkan surga. Awas, hati-hati, itu musibah. Engkau sampai kepada Allah bukan karena itu semuanya, tapi karena Allah yang menarikmu. Bahkan engkau harus sadar bahwa di saat engkau ingin beribadah, sebetulnya yang berbuat baik lebih dulu adalah Allah, yaitu Allah menghendaki engkau berbuat baik, maka engkau berbuat baik. Jadi kebaikan yang engkau lakukan pun semuanya adalah karena Allah mendahului kebaikan. Jadi kebaikan yang kau lakukan untuk Allah karena didahului oleh Allah berbuat baik untukmu. Sehingga tidak ada kesempatan saat itu kita untuk ujub, untuk berbangga dengan diri kita, untuk da'awi, mengaku-ngaku aku bisa, aku begitu. Maka adabnya orang yang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin sampai kepada Allah, adabnya satu, dia terus meningkatkan ibadah. Meningkatkan ibadah. Kemudian menjauhi kemaksiatan, meningkatkan ibadah, menjauhi kemaksiatan. Itu usaha. Akan tapi apakah engkau bisa maksimal? Tidak. Engkau tidak bisa maksimal. Maka karena engkau tidak bisa maksimal, maka sebetulnya engkau tidak akan sampai kepada Allah. Maka agar sampai kepada Allah, menggantunglah, adukan kelemahanmu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, menyadari kelemahanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menutup kelemahanmu. Maka di saat kelemahanmu ditutup, maka layak engkau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya sederhana, bahwa di dalam kita menuju kepada Allah, gabungkan dua hal. Satu, menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Yang pertama, ini harus berusaha, ya, perintah Allah engkau laksanakan. Jika ada larangan, engkau tinggalkan itu semuanya. Akan tapi apakah sudah cukup dengan itu semua? Oh, belum cukup. Kenapa? Di dalam dirimu ada hawa nafsu yang bisa saja menyeru orang beribadah, tapi hawa nafsunya yang mengajak. Maka yang kedua yang paling penting ini, yakini bahwasanya yang mengangkatmu adalah Allah. Ngadulah kepada Allah, banyak memohon ampun kepada Allah, hadapkan kelemahanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam Sayyidul Lisan, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala hadika wa atika mastata'tu. A'udzu min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bidambi. La ilaha illa anta, gimana? Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Khalaqtani, Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, aku tuh dengan perjanjian, maksudnya kewajiban-kewajiban yang kau wajibkan kepada kami itu mastata'tu, semampuku aku melakukannya. Abu'u laka bidzambi, lihat. Biarpun begitu menyadari, ya Allah, seandainya pun aku bisa melaksanakan kebaikan semuanya, aku akan kembali kepadamu bidzambi, dengan dosaku masih ada kurang. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Betul. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'mati 'alayya wa abu'u bi ni'matika alayya. Aku kembali kepadamu, ya Allah. Lah ini subhanallah, ini perlu disarai sedikit kalau begitu. Kita ulang dari pertama. Allahumma anta rabbi, Allahumma ya Allah, anta engkau adalah Rabbi, Tuhanku. Khalaqtani, engkau telah menciptakanku, ya Allah. Wa ana 'abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika, dan sungguh aku dengan, misalnya wa'di wa wa'dik itu perjanjian kepadaku, yakni kewajiban-kewajiban
itu aku hanya melakukan itu mastata'tu yang aku mampu. Terus abu'u laka binikmatika alayya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika, ya Allah, aku berlindung kepadamu min syarri ma sana'tu, dari kejahatan yang aku lakukan. Terus wa abu'u laka binikmatika alayya, dan aku kembali kepadamu. Lihat, setelah kita melakukan dosa, aku kembali kepadamu ya Allah. Tobat itu binikmatika alayya, itu pun dengan nikmatmu darimu ya Allah. Enggak ada aku bisa tobat itulah Allah, bukan semata-mata aku tobat. Enggak, Allah yang menarikmu untuk tobat, Allah yang mengangkatmu untuk tobat, Allah memberikan kesadaranmu untuk menyesali. Ya Allah, kemarin aku melihat yang haram, Allah, ya Allah, menyesal. Kalau tidak ditetapkan penyesalan oleh Allah di dalam hatimu, engkau tidak bakal tobat. Wa abu'u laka bidzambi, aku kembali kepadamu ya Allah dengan dosa-dosaku. Faghfirli. Terus fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Lihat, ini adalah satu namanya sayyidul istighfar, tuannya istighfar. Istighfar yang paling bagus adalah istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'atika wa bika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu adalah sayyidul istighfar. Lihat, itu pengakuan seperti ini. Jadi kita taubat kepada Allah, Allah yang memilih kita. Mau apa kita? Allah menitipkan di hatimu penyesalan. Setelah engkau menyesal, baru setelah itu engkau memohon ampuni aku ya Allah. Alangkah banyaknya manusia yang jungkir balik di kubang kehinaan, kemaksiatan, tidak pernah punya keinginan untuk tobat, karena Allah memang tidak mengangkatnya untuk tobat. Jadi semua jadi Allah. Jadi kalau kita ingin kembali kepada Allah, adalah semata-mata karena wasaf Allah, sifat kemuliaan Allah, sifat kemurahan Allah, sifat pengampunan Allah, bukan karena sifatmu. Sebab sifatmu ada nafsu, ada hawa nafsu. Jadi inilah Ibn Athaillah Sakandari mengajarkan kepada kita, terus dengan kelebihan yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu, tetaplah engkau menghadap kepada Allah dengan sifat aslimu sebagai seorang hamba yang bisa salah, yang bisa melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hakikat, yakni iktiraf, pengakuan yang sangat mulia. Pengakuan itu menyelamatkan. Jadi kita perlu selalu menyadari semacam itu. Biarpun Anda sudah bisa beribadah ribuan rakaat, dan mungkin menurut Anda adalah Anda tidak pernah bermaksiat, Masya Allah, anggap saja ini, anggap ini nggak beneran ini. Anggap saja Anda jago ibadah, Anda tidak pernah bermaksiat. Akan tetapi ketahuilah, sadari bahwasanya itu semua juga Allah yang memudahkan untukmu, sehingga engkau sampai kepada Allah itu semata-mata karena Allah pilih untukmu, bukan karena kehebatanmu. Tidak akan masuk bab ujub nanti setelah itu. Ada orang, Masya Allah, muridku sudah 10.000 ulama semuanya. Aku sudah sholat malam berapa tahun, aku puasa Daud 20 tahun, Senin Kemis, ya apa itu semuanya? Yang menjadikan Anda bisa puasa Senin Kemis adalah Allah. Yang menjadikan Anda bisa puasa Daud adalah Allah. Yang menjadikan Anda bisa bangun malam adalah Allah. Jadi ini tadi, famasluka ilaihi, engkau sampai kepada Allah, sambungmu kepada Allah itu karena Allah, minhu ilaika, karena pemberian Allah untukmu, bukan usahamu sampai kepada Allah. Jadi ini, kalau kita qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah Maha Tunggal, Allah lah tempat untuk mengadu, tempat untuk bergantung. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan, dan tidak dilahirkan, dan tidak ada yang menandingi, tidak ada kufu, tidak ada yang serupa, tidak ada syarik, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada Allah lah kita akan mengadu semuanya, kekurangan kita, kelemahan kita, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang mengadu kepada Allah dengan kelemahannya, Allah akan beri sesuai dengan sifat kemuliaan Allah. Makanya kalau engkau dalam keadaan fakir, ngadulah kepada Allah dengan sifat kebesaran, kekayaan Allah. Ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, dan yang maha kaya. Jika engkau adalah orang yang misalnya keras hati, sadari, sebutlah ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim,
Ya Rahman, Ya Rahim. Itu adalah iktiraf, pengakuan. Engkau maha pengasih ya Allah, kok aku kasar. Engkau maha pengasih ya Allah, kenapa aku kejam. Ya, ini kita sebut sifat-sifat Allah, sifat kemuliaan Allah. Maka dengan begitulah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga malam hari ini benar-benar kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menghadaplah kepada Allah dengan ketaatan yang Anda bisa lakukan. Dan ternyata tidak hanya sampai di situ, menghadaplah kepada Allah dengan pengakuan bahwa engkau bisa sampai kepada Allah karena Allah pilih, bukan dengan kekuatanmu. Ibu bisa bangun malam karena Allah yang memilih. Maka kesadaran ini semua akan menumbuh suburkan makna syukur dan jauh dari bab ujub. Ujub itu berbangga membesarkan amal di matanya, dan siapapun yang membesarkan amal di matanya akan tidak melihat amal itu di akhirat. Akan tapi yang ikhlas itu adalah membesarkan beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ya riya. Riya juga babnya ini. Kalau riya itu ingin dibesarkan amal oleh bangsa manusia. Kalau ujub membesarkan amal di matanya sendiri. Kalau ikhlas itu ingin dianggap amal oleh Allah. Beda. Kalau riya itu membesarkan amal di mata manusia. Jadi kalau dilihat orang, oh, ini orang soleh, ini solehah, rajin ibadah. Jadi amal kita pengen dibesarkan oleh manusia lain. Tapi kalau pengen kau besarkan sendiri, kalau kita sendiri membesarkan, namanya ujub. Sudah. Ikhlas adalah tidak ingin kau besarkan oleh dirimu sendiri, dan juga tidak ada keinginan untuk dibesarkan oleh orang. Maka karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hakikat ikhlas. Dan ini yang diajarkan oleh Ibn Athaillah Sakandari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, di samping Allah membimbing kita untuk beribadah. Semoga Allah juga membimbing kita agar kita senantiasa sadar bahwasanya kita bisa berbuat itu semua karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.